Mencetak SDM unggul. Kualitas sumber daya manusia menentukan kemajuan bangsa, dan pendidikan merupakan syarat mutlak untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas. Menuju Indonesia maju, keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu unggul dan berdaya saing tinggi, menjadi kunci. Untuk ini, seperti dikatakan Presiden Joko Widodo, lembaga pendidikan tinggi berperanan sangat strategis untuk mencetak SDM berkualitas. Jumlah lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang mencapai 4.593 berdasarkan statistik pendidikan tinggi tahun 2020 seharusnya sangat cukup untuk menampung lulusan SMA, SMK yang setiap tahun sekitar 3,7 juta. Namun, hanya sekitar 58% yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Karena itu, tak mengherankan hanya 6,41% penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2022. Dari jumlah itu pun, hanya 0,45% yang mencapai jenjang magister atau S2 dan doktoral atau S3. Jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia yang mencapai 2,43%, bahkan negara-negara maju yang mencapai 9,8%. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, diyakini semakin tinggi pula kualitasnya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan global untuk menopang gerak laju pembangunan. Karena itu, di tengah keterbatasan anggaran negara, langkah pemerintah untuk meningkatkan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 melalui optimalisasi anggaran pendidikan patut diapresiasi. Selama ini, pemerintah telah berupaya menaikkan tingkat pendidikan penduduknya melalui pemberian beasiswa. Ada beasiswa Indonesia Maju, beasiswa untuk calon dosen serta pendidik dan tenaga kependidikan, hingga beasiswa yang ditangani Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Namun, persentase keberlanjutan studi mahasiswa masih sangat rendah. Jumlah mahasiswa S2 dan S3 di perguruan tinggi di Indonesia masing-masing hanya 4,25% dan 0,59% dari total jumlah mahasiswa. Permasalahannya bukan hanya karena faktor biaya, melainkan juga peluang kerja bagi lulusan S2 dan S3 sangat kecil. Mereka yang masuk kerja di entry level umumnya dihargai setingkat S1. Bahkan di beberapa perusahaan, tingkat pendidikan tidak berpengaruh dalam jenjang karir. Mereka yang melanjutkan studi hingga S2 dan S3 umumnya dosen, dan mereka yang ingin menjadi dosen atau pegawai negeri karena turut menentukan jenjang karir mereka. Dengan demikian, optimalisasi anggaran pendidikan hendaknya dibarengi dengan upaya meningkatkan peluang lulusan S2 dan S3 untuk berpartisipasi dalam pembangunan, baik melalui lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Selain itu, perlu diatasi permasalahan mendasar pendidikan, terutama rendahnya akses pendidikan yang umumnya disebabkan faktor ekonomi. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, misalnya, masih sangat rendah, hanya 39,37%. Angka putus sekolah juga masih tinggi.